siswa-siswi kelas 7 SMP Mardi Waluya Cibinong. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua di rumah bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran matematika. Dan untuk kelas 7 pertemuan yang awal ini kita akan sama-sama belajar tentang bilangan, khususnya bilangan bulat. Nah, tentu saja ketika kalian di SD, kalian juga pasti sudah mengenal yang disebut dengan bilangan, baik itu bilangan bulat maupun jenis bilangan lainnya. Dan untuk bab pertama di kelas 7 ini kita akan sama-sama belajar terkait KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang urutan pada bilangan bulat maupun baik bilangan positif maupun bilangan negatif, juga bilangan pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan persen. Nah, anak-anak sekalian, sambil kalian menyimak buku paket kalian, silakan kalian buka mulai dari halaman yang pertama sampai dengan halaman yang ketiga. Ibu akan menjelaskan tentang struktur bilangan bulat. Nah, di papan ini Ibu sudah menuliskan atau membuat struktur dari bilangan. Kalian bisa melihat ini di halaman 3 buku kalian, atau kalian bisa membuka atau mencari di sumber belajar seperti di internet atau di buku lainnya mengenai struktur bilangan. Nah, bilangan bulat sebenarnya terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Ya, bilangan bulat itu termasuk dari bilangan rasional ya. Bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk sembarang pecahan. Ya. Di atas bilangan rasional ada bilangan real. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Nanti kalau kalian di level sekolah yang lebih tinggi ingin mempelajari secara khusus mengenai matematika, kalian akan mempelajari tentang apa itu bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan real. Juga jenis bilangan lainnya. Tapi untuk ranah kalian tingkat SMP kelas 7 ya, yang kalian pelajari adalah mulai dari bilangan bulat ke bawah. Gitu ya. Jadi bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kenapa menggunakan kata bulat? Sebenarnya bulat tidak merujuk pada bentuk, tapi bulat yang dimaksud adalah utuh. Utuh dalam arti tidak kurang dan tidak lebih, berarti pas gitu ya. Sedangkan bilangan yang kurang atau bilangan yang lebih itu nanti masuk dalam kategori bilangan pecahan. Setelah bilangan bulat, kita akan masuk ke bilangan pecahan. Ya, nah, bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Ada buku sumber yang menyatakan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari 3, bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Itu boleh juga ya. Jadi bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif. Nah, 0 dan bilangan positif masuk dalam cakupan bilangan cacah. Gitu ya. Nah, bilangan cacah terdiri dari 0 dan bilangan positifnya itu masuk dalam ranah bilangan asli namanya. Jadi bilangan positifnya bilangan bulat kita menamainya bukan bilangan positif tapi bilangan asli. Gitu ya. Jadi bilangan cacah itu terdiri dari 0 dan bilangan asli mulai dari 1 berarti. Nah, bilangan asli nanti terdiri dari 4 jenis bilangan lainnya, yaitu bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, karena pada bab ini kita mempelajari tentang bilangan bulat, maka jenis-jenis bilangan yang ada di bawahnya kita juga harus pelajari. Jadi ya, bab ini tentang bilangan bulat, maka jenis-jenis bilangan negatif, bilangan cacah, bilangan asli, kemudian bilangan ganjil, genap, prima, dan komposit kita juga akan pelajari dalam bab ini, termasuk nanti di KD berikutnya kita akan belajar tentang operasi-operasi bilangan bulat baik maupun bilangan pecahan. Seperti itu ya. Nah, kalian bisa mencatat ya, nanti setelah kalian menyaksikan video ini kalian bisa membuat struktur bilangan atau peta konsep seperti yang ada di buku kalian halaman 3. Itu nanti merupakan salah satu tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Jadi kalian boleh menggambar atau membuat struktur bilangan atau peta konsep kalian seperti yang ada di halaman 3. Itu bisa menjadi acuan atau contoh, tapi buatlah sekreatif mungkin gitu ya. Dan nanti ada tugas kalian untuk membuat
membuat bagan atau struktur seperti ini. Ini jenis-jenis bilangan yang akan kita pelajari sepanjang kita belajar bab bilangan bulat ini. Nah sekalian, kita masuk ke bagian kedua dari bab ini, yaitu terkait KD yang tadi Ibu sebutkan, KD 3.1 dan 4.1, urutan pada bilangan bulat. Berarti kalian diminta untuk mengurutkan, baik dari yang terkecil ataupun dari yang terbesar. Nah sebelum kalian mampu mengurutkan, maka kalian harus mampu membandingkan. Bisa membandingkan 2 bilangan, membandingkan 3 bilangan atau lebih. Nah, Ibu ada contoh di papan sudah Ibu tuliskan. Ini Ibu membandingkan beberapa bilangan ya. Ibu membandingkan bilangan 3 dengan 6. 3 tentu saja lebih kecil dari 6. Maka Ibu gunakan simbol lebih kecil dari. Ini ya, Ibu tuliskan simbolnya. Kemudian 3 juga lebih besar dari 2. Ibu membandingkan 3 dengan 2, maka 3 pasti lebih besar dari 2. Yang digunakan adalah simbol lebih besar dari. Nah, ketika kita dapat membandingkan, maka kita dapat mengurutkan bilangan-bilangan ini. Ya, ini ada 3 bilangan ya, 2, 3, dan 6. Ya, maka urutan yang tepat adalah 2 dulu paling kecil, 3 baru 6 yang paling besar. Ini kita membuat urutan bilangan. Ya, jika tidak ada panduan tertentu mengurutkan dari yang terbesar atau yang terkecil, maka secara otomatis kita mengurutkan bilangan harus dari yang terkecil. Ya, kecuali ada permintaan di perintah soalnya urutan yang terbesar, maka kita mulai dari yang terbesar. Tapi kalau tidak ada, maka kita menuliskannya atau mengurutkannya dari bilangan yang paling kecil. Nah, simbol-simbol yang tadi digunakan untuk membandingkan bilangan itu masuk dalam simbol-simbol ketidaksamaan namanya. Ya, jadi kalian bisa catat simbol ketidaksamaan itu ada 4, yaitu lebih kecil dari, atau ada juga yang membaca ini kurang dari, lebih besar dari atau cukup dibaca lebih dari. Kemudian 2 tanda berikutnya ini sebenarnya mirip dengan 2 tanda yang pertama, hanya ada penambahan tanda sama dengan. Nah, maka cara membacanya pun hanya menambah kata sama dengan. Ya, kalau ini tadi dibaca lebih kecil dari, maka yang ini dibaca lebih kecil sama dengan dari. Ya, ada penambahan kata sama dengan. Atau kalau kamu membaca tanda ini kurang dari, ya, maka tanda yang ini dibaca kurang dari sama dengan. Ya, hanya menambahkan kata sama dengan. Begitu juga dengan simbol yang terakhir, yang keempat, ini mirip dengan simbol lebih besar dari. Maka ada penambahan kata sama dengan juga ya. Jadi simbol ini dibaca lebih besar sama dengan dari berapa. Atau kalau kamu mau bacanya lebih dari, maka ini dibaca lebih dari sama dengan. Nah, khususnya dalam membandingkan bilangan, kalian akan sering bertemu dengan 2 simbol ini ya. Simbol lebih kecil dari dan lebih besar dari, atau kurang dari dan lebih dari. Itu jika kalian mau membandingkan 2 bilangan atau lebih untuk tujuan mengurutkan bilangan. Nah, setelah ini Ibu akan memberi contoh bagaimana jika kita ingin membandingkan 2 bilangan atau 3 bilangan yang bilangannya bilangan besar. Ya, kalau ini bilangan kecil, ya bilangan kecil 10 ke bawah, itu kita akan mudah ya, kita pasti mudah untuk membandingkan mana yang lebih besar antara 3 dan 6. Mana yang lebih besar antara 3 dengan 2. Jadi ya, ini saja mudah. Apalagi membandingkan bilangan positif dengan bilangan negatif. Tentu saja yang negatif pasti lebih kecil, karena makin ke kiri itu nilainya makin turun, sedangkan makin ke kanan nilainya makin naik. Nanti Ibu akan jelaskan cara membandingkan jika bilangannya adalah bilangan besar, misalnya ratusan atau ribuan atau bahkan ratusan ribu dan jutaan. Ya. Oke, kalian bisa catat ke-4 simbol ini di buku catatan kalian. Anak-anak sekalian, terkait dengan yang tadi sudah dijelaskan dalam struktur bilangan, jenis-jenis bilangan yang termuat dalam bilangan bulat. Nah, dalam mengurutkan bilangan itu sangat mudah juga jika disajikan dalam bentuk garis bilangan. Nah, ketika kalian di sekolah dasar, kalian pasti sudah pernah membuat sebuah garis bilangan dan kalian meletakkan bilangan-bilangan bulat pada garis tersebut. Hanya perlu Ibu ingatkan ketentuannya dalam membuat sebuah garis bilangan, jarak antar bilangan yang kalian
dan tandai dengan titik ini harus sama jika memang urutan bilangannya berjarak sama. Seperti itu ya. Jadi ini harus sama sehingga ketika kalian membuat garis bilangan kamu harus menggunakan alat baru misal garis ya. Kemudian tanda panah kiri dan kanan ini artinya apa? Tanda panah di kiri dan kanan ini artinya masih banyak bilangan-bilangan bulat lain yang bisa dituliskan sesuai dengan kebutuhan atau panjang garis bilangan. Ya, misalnya ini ada panah di kiri, maka ini berarti di sebelah kiri negatif 5 masih banyak bilangan negatif lain. Ada tanda panah di kanan, berarti di sebelah kanan positif 5 ini masih banyak bilangan positif lain. Jadi garis bilangan ini masih bisa dibuat lebih panjang sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi pada struktur bilangan Ibu sudah jelaskan bahwa bilangan bulat yang kalian tuliskan dalam garis bilangan itu terdiri dari 3. Bisa juga disebut 2, bisa disebut 3. Kalau terdiri dari 2, maka berarti bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, dari negatif 1 ke kiri. Ini nilainya menurun ya. Makin ke kiri nilainya makin turun atau makin kecil. Ya, kemudian ada 0. Ya, 0. Nah, ada bilangan positif. Nah, yang 0 dan bilangan positif ini masuk dalam cakupan bilangan caca namanya. Berarti dalam bilangan caca ada 0, ini ya, ada 0 dan ada bilangan positif. Berarti bilangan positif mulainya dari 1. Nah, bilangan bulat positif inilah tadi yang dikenal dengan istilah bilangan asli. Jadi ketika kita menyebutkan bilangan bulat positif, maka yang dimaksudkan adalah bilangan asli, mulai dari 1. Ya, sedangkan bilangan caca itu mulai dari 0 ke kanan. Ya, makin ke kanan nilainya makin bertambah atau makin besar. Gitu ya. Nah, dalam mata pelajaran lain bisa saja ada wujud garis bilangan lain selain garis bilangan yang model seperti ini yang kalian sudah kenal. Ada juga model garis bilangannya tapi vertikal. Nah, ini biasanya direpresentasikan pada termometer ya atau gelas ukur. Seperti dia dibuatnya seperti garis bilangan tapi dia tegak atau vertikal. Ya, ini juga diberi angka juga ya. Dan seterusnya. Nah, ini makin ke atas makin bertambah atau makin besar bilangan positif, sedangkan ke bawah itu makin kecil. Bilangan negatif makin ke bawah nilainya makin berkurang. Ini juga dapat disebut garis bilangan vertikal. Ini garis bilangan horizontal. Nah, biasanya karena makin ke kiri makin kecil, makin ke kanan makin besar, maka angka-angka yang dituliskan dalam garis bilangan itu sudah berurutan dari kiri ke kanan, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Jadi ya, biasanya dalam mengurutkan kita akan lebih mudah melihat urutan kecil dan besarnya jika disajikan dalam bentuk garis bilangan. Nah, ini ada di buku kalian, kalian bisa lihat di buku paket kalian tampilan garis bilangan ini, ada penjelasan di sana, kalian bisa baca setelah kalian menyaksikan video ini. Nah, anak-anak sekalian, kita sekarang akan membahas contoh yang ada di buku kalian halaman 8. Ya, di sana diberikan contoh bagaimana menentukan bilangan yang lebih besar jika bilangannya adalah bilangan yang bernilai banyak atau bilangan besar. Nah, tentu saja ketika kita diminta untuk membandingkan dua buah bilangan, kita harus melihat susunan dari bilangan tersebut. Kalau kita lihat ini 47.653 dibandingkan dengan 8.699. Secara kasat mata sudah terlihat bahwa 47.653 ini terdiri dari 5 bilangan atau 5 angka, sedangkan 8.699 itu terdiri dari 4 angka. Secara otomatis maka sudah pasti bilangan yang terdiri dari 5 angka itu adalah bilangan yang nilainya lebih besar. Kita tanpa harus membandingkan nilai tempatnya gitu ya. Kalau kita lihat bilangan pertamanya ini 4, ini 8, itu tidak mempengaruhi mana yang lebih besar ya. Belum tentu yang 8 itu lebih besar daripada 4 karena ternyata ini hanya terdiri
dari 4 angka. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Contoh 1.2. Di sana kalian diminta untuk membandingkan manakah yang lebih besar antara 8.592 dengan 8.631 di halaman 9 ya. Nah, kalau kita lihat ini terdiri dari 4 angka. Ini pun 4 angka. Nah, baru kita melihat susunan angkanya. Yang pertama kita lihat adalah angka pertama atau bilangan pertama yang menyusun bilangan ini. Kita lihat bilangannya sama-sama 8 ribuan dan juga 8 ribuan. Kalau seperti itu, maka lihat tempat bilangan berikutnya yaitu ratusan. Ini 5, yang ini 6. Karena 5 lebih kecil dari 6, maka secara otomatis kedua bilangan ini yang paling besar adalah yang kanan. Jadi ya, Ibu kasih contoh lain. Kita lihat contoh lain, misalkan ini ditulis seperti ini ya, 8.592 sama yang ini 8.590. Sama-sama 4 angka. Angka ribuannya sama, angka ratusannya sama, angka puluhannya pun sama, maka angka satuan yang menjadi patokan untuk menentukan bilangan mana yang lebih besar atau bilangan mana yang lebih kecil, tergantung pertanyaannya ya. Karena 2 lebih kecil dari 6, maka bilangan yang lebih besar adalah yang kanan. Dan itu cara menentukan bilangan mana yang lebih besar untuk bilangan-bilangan yang bernilai besar. Kalian bisa coba cari contoh lain untuk mempelajari membandingkan dua-dua bilangan. Oke, anak-anak sekalian di rumah, setelah ini akan Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan latihan di buku praktik. Ya, mengerjakan latihan di buku praktik. Silakan kalian kerjakan dari buku paket kalian halaman 10 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nanti 20 menit sebelum jam pelajaran berakhir, Ibu akan bertatap muka dengan kalian melalui Google Meet. Jadi siapkan nanti handphone dan juga laptop kalian masing-masing. Kita akan membahas latihan ini di akhir jam pelajaran nanti. Jadi nanti dari jam pelajaran Ibu akan bertemu dengan kalian. Kita akan membahas kelima soal yang kalian sudah coba kerjakan. Ya, jadi sekarang Ibu beri kalian waktu untuk mengerjakan latihan ini masing-masing. Ya, kerjakan sebisanya, semampunya. Kalau ada hal-hal yang sulit atau hal-hal yang menjadi kendala kalian, kita bisa bahas pada akhir jam pelajaran nanti. Oke anak-anak, selamat mengerjakan latihan.